Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan rekan-rekan semuanya. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 4 orang yang terdiri dari Alia Zahra Fitria dengan NIM 2008246, Rosi Imelda Rosmiati dengan NIM 2008450, Andini Nur Afifah dengan NIM 2001977, dan Tiara Salsabilah dengan NIM 2005176. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai artikel jurnal ilmiah. Definisi jurnal dan ilmiah. Menurut Asep Syamsul, jurnal diartikan sebagai sarana komunikasi untuk melaporkan sebuah peristiwa atau gagasan kepada publik secara berkala, biasanya dalam bentuk makalah. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmiah adalah segala sesuatu yang bersifat keilmuan, didasarkan pada ilmu pengetahuan atau memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Definisi artikel jurnal ilmiah. Menurut Hamka Press tahun 2012, jurnal ilmiah adalah sebuah publikasi yang diterbitkan secara berkala oleh suatu organisasi profesi atau institusi akademik yang memuat artikel-artikel yang merupakan produk pemikiran ilmiah secara empiris maupun secara logis dalam bidang ilmu tertentu. Empiris merupakan artikel hasil penelitian, sedangkan logis merupakan artikel hasil pemikiran. Manfaat artikel jurnal ilmiah. 1. Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan. Pengembangan ilmu pengetahuan dapat dilakukan dengan temuan penelitian, kritik terhadap temuan penelitian, pembentukan konsensus, dan temuan baru. Proses tersebut berlangsung secara terus-menerus sehingga ilmu pengetahuan dapat berkembang, dan disinilah jurnal berperan sangat penting sebagai sarananya. 2. Sebagai basis data kebijakan publik. Kebijakan publik memerlukan naskah akademik sebagai fondasinya. Jurnal dapat berperan sebagai dasar ilmiah dibuatnya kebijakan publik, karena tanpa dasar ilmiah, kebijakan publik dapat dikatakan dibuat dengan semena-mena. 3. Sebagai tolak ukur kemajuan suatu institusi atau lembaga. Tolak ukur ini merupakan manfaat secara kuantitatif. Institusi atau lembaga seperti negara, perguruan tinggi, dan lain-lain pasti memerlukan data yang konkret sebagai patokan citra institusi atau lembaga tersebut. 4. Mengasah berpikir kritis terhadap masalah sosial. Jadi, semakin banyak seseorang menulis jurnal ilmiah, maka semakin terasah juga pikiran seseorang itu, karena sering dipakai untuk berpikir dalam rangka menyelesaikan masalah sosial. Karakteristik jurnal ilmiah. Yang pertama, memiliki International Standard Serial Number. Yang kedua, memiliki mitra bestari paling sedikit 4 orang. Yang ketiga, diterbitkan secara rutin dan berkala. Dan yang keempat, bertiras setiap kali penerbitan paling sedikit berjumlah 300 eksemplar. Dan yang terakhir, memuat artikel utama tiap kali penerbitan yang berjumlah paling sedikit 5 buah. Selanjutnya, ada jenis-jenis artikel jurnal ilmiah. Yang pertama, ada artikel konseptual, yang artinya artikel yang diangkat dari gagasan atau ide penulis. Dan yang kedua, ada artikel penelitian, yaitu artikel yang diangkat dari hasil penelitian. Teknik penulisan artikel jurnal ilmiah. Teknik yang perlu diperhatikan dalam penyusunan artikel jurnal ilmiah yaitu: yang pertama, gaya penulisan. Artikel ilmiah pada umumnya menggunakan gaya penulisan keilmuan. Bahasa yang digunakan untuk penulisan artikel ilmiah memiliki aturan tersendiri. Dalam penulisan artikel ilmiah, kita harus menguasai kaidah-kaidah penyusunan kalimat. Dalam hal ini merujuk pada yang pertama, kelengkapan unsur kalimat, yaitu subjek, predikat, dan objek. Yang kedua, paralelisme, artinya kalimat itu harus selaras. Yang ketiga, menghindari ambiguitas yang dapat membingungkan pembaca. Yang keempat, menghindari bahasa kiasan. Yang kelima, menghindari kalimat yang terlalu kompleks, sehingga lebih baik menggunakan kalimat bermakna lugas. Yang keenam, menghindari kalimat penunjuk diri. Yang ketujuh, memperhatikan kesatuan
atau kohersi pada paragraf, yaitu membahas satu topik atau permasalahan yang sama. Selain itu, perhatikan juga unsur kepaduan atau kohersi, yaitu aliran kalimat satu dan lainnya berjalan lancar. Gunakan kata ganti, kata sambung, dan frasa penghubung. Yang kedelapan, dalam penulisan artikel ilmiah, masalah ejaan harus diperhatikan sungguh-sungguh. Yang kedua, komponen artikel jurnal ilmiah. Komponen pada jurnal ilmiah terdiri dari judul, nama penulis, abstrak, body, simpulan, dan daftar pustaka. Tidak ada peraturan khusus dalam cara penyampaian artikel ilmiah. Hanya dibutuhkan penyesuaian dengan gaya selingkungan jurnal yang dimaksud, seperti perbedaan gaya penulisan untuk jurnal filsafat dan gaya penulisan jurnal teknik. Dengan demikian, penyesuaian pedoman penulisan suatu jurnal seperti sedang melakukan strategi pembingkaian. Strategi tersebut digunakan untuk mengkonstruksi suatu fakta, realitas, atau peristiwa yang berdasarkan ideologi, persepsi, abstraksi, dan kategorisasi penulis. Penulis artikel ilmiah hendaknya menekankan pada 3 titik fokus untuk menonjolkan fakta atau objek penelitiannya, yaitu: yang pertama, perumusan masalah yang berfokus pada objek material penelitian berdasarkan jenis-jenis pertanyaan ilmiah yang menjadi pilihan penulis artikel ilmiah. Yang kedua, mengevaluasi nilai-nilai moral atau penilaian atas perumusan masalah. Yang ketiga, menggarisbawahi solusi dengan tujuan mengatasi masalah. Dengan struktur artikel ilmiah, ketiga poin sebelumnya dapat dimunculkan melalui komponen-komponen artikel ilmiah sebagai berikut. Yang pertama yaitu judul. Melalui judul, pembaca dapat mengetahui secara cepat ruang lingkup, kajian, objek formal, objek material, dan masalah yang diangkat dalam penulisan. Oleh karena itu, judul harus dibatasi dengan ruang lingkup objek penelitiannya. Bahasa yang digunakan untuk penulisan judul juga harus provokatif dan menarik minat baca. Yang kedua, nama penulis. Dalam artikel ilmiah, pencantuman nama penulis artikel ilmiah hendaknya tanpa disertai gelar akademik untuk menghindari kesan senioritas pembaca. Jika penulis berjumlah lebih dari seorang, maka setiap orang yang berperan ditulis nama lengkapnya. Cukup ditambahkan nama lembaga yang menaunginya sebagai keperluan korespondensi. Di bawah nama lembaga dapat pula dicantumkan email lembaga tersebut. Nama penulis artikel ilmiah dan lembaganya dapat dicantumkan di bawah judul artikel, dan nama lembaganya dicantumkan sebagai catatan kaki, tergantung pada pedoman penulisan jurnalnya. Yang ketiga yaitu abstrak dan kata kunci. Abstrak merupakan intisari isi artikel yang menginformasikan latar belakang, metode yang digunakan, dan hasil penelitian. Abstrak dalam artikel ilmiah harus disertai dengan kata kunci, yaitu istilah-istilah yang mewakili konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan ranah permasalahan yang dibahas dalam artikel ilmiah. Abstrak biasanya disusun dalam 250 kata dalam satu paragraf. Yang keempat yaitu body atau tubuh artikel ilmiah yang tersusun dari yang pertama, pendahuluan, yang merupakan argumentasi penulis tentang suatu masalah yang harus diselesaikan. Bagian ini menguraikan permasalahan yang berhubungan dengan penelitian dan parameter yang digunakan. Pendahuluan boleh saja menonjolkan aspek kontroversial agar menarik. Oleh karena itu, pendahuluan selain bisa berupa kritik, bisa pula berupa penjabaran lebih lanjut dari judul artikel ilmiah yang kita tulis. Yang kedua, materi inti. Materi inti pada umumnya berisi tentang kupasan, analisis, argumentasi, komparasi, putusan, pendirian, atau sikap penulis terhadap masalah yang dibicarakan. Banyaknya subbagian tidak ditentukan,
tergantung kebutuhan penulis, asalkan dilakukan menurut sistematika yang runtut dan logis. Yang ketiga yaitu metode. Metode adalah petunjuk praktis suatu penelitian dilakukan. Pemaparan metode hendaknya ditulis dalam bentuk uraian. Yang keempat yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian adalah uraian argumentatif berdasarkan teori-teori yang digunakan dalam pengujian hipotesis, asumsi, atau pengkajian yang diterangkan dalam perumusan masalah. Hasil penelitian disajikan dalam bagian materi inti. Yang kelima yaitu pembahasan hasil penelitian. Pada bagian ini, penulis mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan penelitian dan menunjukkan bagaimana temuan-temuan tersebut diperoleh, lalu diinterpretasikan dalam struktur pengetahuan yang mapan, sehingga dapat memunculkan teori atau paradigma baru. Yang keenam yaitu penutup, simpulan, dan saran. Ciri-ciri simpulan adalah abstraksi, komunikasi, pernyataan umum, dedukasi, dan interpretasi. Simpulan berisi jawaban atas hipotesis, dirumuskan secara singkat, dan dinyatakan dengan tegas, yaitu tanpa menghubungi kata mungkin, kiranya, atau tampaknya. Selain itu, artikel ilmiah dapat disertai dengan saran yang berkaitan dengan penelitian, yang bersifat logis dan sahih yang ditunjukkan kepada lembaga atau pihak yang bersangkutan. Yang ketujuh yaitu daftar pustaka, merupakan daftar yang berisi identitas buku atau artikel beserta penulisnya yang menjadi referensi dalam penulisan artikel ilmiah. Penulisan identitas buku, artikel jurnal dari internet, artikel surat kabar dari internet, dan artikel surat kabar tanpa nama penulis disusun berdasarkan abjad sesuai dengan kaidah penulisan daftar pustaka yang disepakati. Yang ketiga yaitu materi dan ciri umum artikel jurnal ilmiah. Materi dalam jurnal ilmiah dapat berbentuk editorial, artikel asli, catatan pendek tentang penelitian atau metode, ulasan yaitu tinjauan pustaka atau riset, tanggapan atau sanggahan, surat menyurat, laporan temuan ilmiah, iklan, pedoman penulisan artikel, atau sinopsis makalah seminar. Sedangkan ciri-ciri artikel ilmiah untuk jurnal sendiri menggunakan sumber utama sebagai acuan. Mengandung informasi baru, penulisannya dapat dihubungi melalui nomor telepon atau email yang tercantum di bawah nama penulis. Pemuatannya direkomendasikan oleh mitra bersari atau peer group dan memenuhi pedoman penulisan yaitu pedoman selingkung. Yang keempat yaitu etika kepenulisan. Etika kepenulisan merujuk pada menjadi penulis artikel ilmiah yang baik. Untuk menjadi seorang penulis, ada baiknya mempelajari teknik menyusun abstrak, teknik membangun alinea, teknik menulis tabel, atau teknik mengawali tulisan dari berbagai jurnal terakreditasi. Selain itu, penulis artikel ilmiah juga dituntut untuk jujur dan bisa bertanggung jawab terhadap pendapat yang dikemukakannya. Apakah pendapat itu mengutip dari pendapat orang lain atau murni pendapatnya sendiri. Ciri-ciri artikel jurnal ilmiah, yaitu diantaranya: pertama, berdasarkan pandangan dari penulis. Yang kedua, artikel harus merupakan gagasan baru, belum pernah dibahas atau dipublikasi sebelumnya. Yang ketiga, isinya singkat, padat, dan tuntas. Buah pikiran yang orisinil alias asli, tidak plagiat. Yang keempat, berisi ungkapan masalah dan memberikan penyelesaian masalah. Yang kelima, menggunakan bahasa jurnalistik yang sederhana, jelas, hidup, menarik, populer, dan komunikatif. Dan yang terakhir, menyangkut kepentingan publik seperti pendidikan, ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. 3 prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam menulis artikel jurnal ilmiah. Di antaranya yaitu ada kesatuan, mencakup sifat, isi, dan tujuan.
Artinya, masalah yang dikupas tidak keluar dari kesatuan yang dibahas. Selanjutnya ada persatuan, menunjukkan adanya pesan yang kita uraikan mengalir dari kalimat satu ke kalimat yang lain. Dan yang terakhir ada titik berat, memberikan tekanan pada bagian yang penting. Ini dimaksudkan agar bahasanya fokus, sehingga pembaca dapat menemukan simpulan. Syarat penulisan artikel. Yang pertama ada teknikal. Seorang penulis artikel harus mampu mengoperasikan peralatan kerja. Yang kedua, senang membaca. Sebelum menjadi penulis yang baik, hendaknya menjadi pembaca yang baik pula. Yang ketiga ada intelektual. Memiliki kemampuan berpikir kritis, logis, cermat, bervisi akademis, sistematis, dan analitis. Dan yang keempat ada sosiokultur. Penulis mampu bersosialisasi dan beradaptasi terhadap lingkungan sosialnya. Sekian pembahasan dari kelompok 10 mengenai artikel jurnal ilmiah. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.